Siapa yang ketua kelas? Siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Sudah selesai. Ada berapa siswa yang tidak hadir? Anak-anak? Satu sakit. Anak-anak perlu dijaga kesehatannya ya, karena ini lagi musim hujan belajar PPKN. Kemarin kita sudah tahu tokoh-tokoh para perumus ya kan. Ada siapa saja tokoh-tokoh PPK itu? Dari IRC Karno. Siapa lagi? Muhammad Hatta, Rajiman Udiningrat, dan masih banyak ya. Ya, adapun pelajaran hari ini kita akan belajar tentang arti pentingnya Undang-Undang Dasar 1945. Ya, Taleng. Ya. Tahu pelanggaran apa yang Anda lakukan? Tidak kasih masuk? Ya. Ya, kasih masuk bajunya ya. Artinya apa? Pentingnya apa peraturan? Kalau di sekolah ini kan ada tata tertib. Ya. Setiap melanggar tata tertib ada sanksi, ya kan? Tidak mungkin siapa namanya ketua kelas ini? Derevan tidak melakukan pelanggar tata tertib, kita suruh menyanyi, ya kan? Yang dapat sanksi adalah yang melanggar tata tertib. Ya, di sekolah itu ada tata tertib, ruangan yang ada di sekolah, ya kan? Di sekolah tentunya supaya kita hidup tertib, maka ada namanya tata tertib, aturan yang ada di sekolah, ya kan? Apa hubungannya dengan pelajaran kita hari ini? Kita hidup berkelompok, ya kan? Banyak. Ada desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan negara. Artinya kita tidak hidup sendiri, ya kan? Saling hidup sendiri di hutan atau di suatu pulau jauh tidak kan? Hidup di desa, berkumpul, ada keluarga, ada masyarakat. Kita hidup di suatu negara berkelompok untuk supaya tidak kacau, maka dibutuhkanlah suatu aturan yang dimana akan memandu aturan-aturan di bawahnya. Itu pelajaran kita hari ini. Pentingnya undang-undang supaya hidup rukun, tidak kacau dan lain-lain. Di sekolah pernah datang terlambat? Dihukum atau tidak? Ya. Berarti Anda melanggar tata tertib yang ada di sekolah. Berarti coba bayangkan, kalau tiada aturan di masyarakat atau di sekolah. Di sekolah bisa datang jam 10 atau tidak? Kalau tidak bisa, karena tiada peraturan, toh? Mau datang setengah 1 terserah. Oke, diperhatikan. Oke, itu video pertama, ini video kedua.
Video ketiga. Oke, anak-anak sudah lihat video tadi? Pelajaran, ya, siapa namanya itu? Jawaban apa? Pelajaran berkelompok, ya kan? Coba bayangkan, ada 3 video tadi. Kepiting misalnya, coba dia sendiri, pasti langsung dimakan. Tapi karena kerjasama, Jadi iya, tidak. tidak jadi ditelan, ya kan? Nah, itulah pentingnya kerjasama. Di kehidupan kita juga, kita hidup berkelompok, ya kan? Hidup berkelompok, ada yang namanya kepala desa, itu tadi di video tadi ya, namanya ketua. Di dalam peperangan juga ada namanya ketua kelas. Ada bupati, ada presiden. Semua itu diatur oleh undang-undang dasar tadi. Sekarang seperti biasa, saya akan mengelompokkan beberapa kelompok, 5 kelompok ya, seperti kemarin juga. Siapa yang bawa HP? Angkat tangan dulu. Supaya, banyak. Yang bawa HP ini ada data toh? Hah? Oke. Ya tidak apa-apa kalau bawa lupa. Pelajaran kita yaitu mendeskripsikan kedudukan dan fungsi undang-undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menguraikan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menyajikan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang terakhir, merangkum arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Coba diperhatikan arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan hukum dasar tertulis dan sumber tertib hukum yang tertinggi di negara Indonesia. Jadi yang paling tinggi di negara kita ini aturan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, jadi kedudukannya tertinggi ya, dan aturan di bawah tidak bisa bertentangan dengan aturan yang di atas, yaitu Undang-Undang Dasar. Ya, tata urutannya kita bisa lihat. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar, kemudian ketetapan MPR, ketiga Undang-Undang atau Perpu, keempat peraturan Presiden, 5 peraturan daerah atau provinsi, 6 peraturan daerah atau kabupaten kota. Jadi di bawahnya lagi ada turun lagi di Perdes, turun lagi kayak di sekolah. Tata tertib kelas, habis tata tertib kelas, tata tertib sekolah, itu ada panduan dari dinas, dari ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Naik ke atas. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi 1. Pedoman penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Ketiga, alat kontrol, apakah norma hukum lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma. Hukum yang lebih tinggi, penentu dan pembatas kekuasaan negara, pengatur hubungan kekuasaan antar orang dan negara, antar organ negara ya, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara,
memberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara, penyalur atau pengalih kewenangan. Nomor 1, bangsa, simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, simbolik sebagai pusat upacara, sarana pengadilan masyarakat, sarana kesat pembaruan negara. Adapun sikap positif terhadap itu menghormati, melaksanakan aturan lain, menyadari manfaat Undang-Undang Dasar, mengkritisi penyelenggara negara yang tidak sesuai dengan. Ya, kalau di sekolah ada aturan, ya. Tapi kalau tidak sesuai, siswa bisa protes, Pak Guru, saya ini sudah rapi, kenapa dapat hukuman? Apa alasannya? Ya kan, harus kita bilang sama Pak Gurunya ya. Adik-adik, kalian isi tugas yang di LKPD itu, silakan berkelompok mengerjakan. Ya, silakan diisi. Silakan cari di Google. Silakan, ada kesulitan? Ya. Silakan dicari di internet itu. Langsung tulis. Ada kesulitan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok ambil diskusi kami yang akan dibaca. Kalau dari kalian persilakan. Bersikap sopan dan santun dalam lingkungan, menjaga nama baik dan kehormatan keluarga, menggunakan fasilitas keluarga tertib. Akan terjadi perpecahan. Ya, yang nomor 2. Akan terjadi perpecahan, pertikaian dan persatuan akan luntur, hilang. Oke. Masuk sekolah, pulang sekolah, upacara dan tugas menggunakan pakaian seragam sekolah. Ada yang mau bertanya di kelompok? Ini untuk sampai presentasikan hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Desi. Kepada teman-teman Desi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan disilang atau dilingkari jawaban yang menurutnya tepat. Versinya siapa ini? Nomor 1B. Nomor 1B. Salam. Oh, salam. Nomor. Oke. Ketua kelas, silakan pimpin doa sebelum kita keluar. Teman-teman, sebelum kita keluar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa belajar ya.